Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Selasa 2 Mei 2023. Peringatan wajib Santo Athanasius Agung, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, sejak awal mula Allah memanggil manusia untuk berelasi dalam persatuan dengannya. Demikian yang dapat kita lihat baik dalam kisah penciptaan manusia maupun dalam kisah para bapa orang beriman seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun, seiring perkembangan masyarakat manusia yang mulai membangun bangsa dan kerajaan, gambaran tentang kemuliaan dan keselamatan yang dijanjikan Allah bercampur dengan gambaran kemuliaan duniawi yang diidealkan manusia. Maka, pemahaman akan jati diri Mesias pun demikian, yakni penyelamat yang akan menuntun bangsa Israel kepada kemuliaan kerajaan, layaknya kerajaan besar dan penuh kejayaan yang mereka kenal. Yesus mengingatkan orang sezamannya bahwa kesejatian, kemuliaan, dan keselamatan manusia
bertumpu pada persatuan dengan Allah. Panggilan kita adalah untuk bersatu dengan Allah dan menikmati sukacita yang lahir karena persatuan tersebut. Para rasul telah mengalami persatuan dan sukacita. Pewartaan akan persatuan dan sukacita itu menjadi awal mula lahirnya gereja. Pada zaman kita, perlulah kita terus menghidupkan kerinduan akan perjumpaan dan persatuan dengan Allah, supaya hidup kita dipenuhi sukacita dan dengan sendirinya menjadi kesaksian yang hidup akan keselamatan sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, perjuangan hidup kita sebagai murid Kristus yang untuk pertama kalinya disebut sebagai orang Kristen di Antiokhia tidak akan jauh dari perjuangan Yesus, Sang Guru. Dia mengalami penolakan, penganiayaan, bahkan dibunuh dengan keji. Kendati demikian, rencana dan karya Allah tidak akan pernah terhenti karena penolakan oleh manusia. Para murid Yesus pun menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tidak semua orang akan menerima dan menyetujui ajaran Yesus dan gaya hidup seturut ajaran tersebut. Ketidaksetujuan mereka diwujudkan dengan aneka cara. Penolakan, pengejaran, dan penganiayaan terhadap para murid Yesus, bahkan sampai menumpahkan darah mereka. Hal ini dialami sejak para rasul, gereja perdana, hingga saat ini. Mereka yang tetap setia dalam iman kepada Yesus menjadi saksi nyata tentang karya Allah. Dalam kondisi demikian, gereja bukannya semakin surut, melainkan semakin tumbuh dan berkembang. Namun, banyak juga orang yang tidak setia dan meninggalkan imannya. Bagaimana dengan kita? Setiakah kita pada Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar. Bangkitkanlah kerinduan dalam diri kami untuk selalu hidup dalam persatuan dengan Engkau sendiri. Amin.